adik-adik sekalian, perkenalkan, nama kakak Putri Tabaska Bertrian. Nah, di sini kakak ingin menjelaskan sebuah materi pembelajaran yang berjudul tentang pengukuran besaran, kinematika, dan dinamika. Nah, baik, kakak akan menjelaskan secara satu-satu dulu ya adik-adik supaya kalian tidak bingung. Nah, pengukuran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita sudah melakukan pengukuran. Nah, contohnya seperti kita menimbang berat badan, mengukur tinggi badan. Nah, itu sudah termasuk dalam pengukuran loh adik-adik. Dalam IPA, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan yang membandingkan sebuah besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, apa itu besaran, Kak? Dan apa itu satuan? Nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, kecepatan dari kendaraan. Besaran terbagi menjadi dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok terbagi 7 macam loh adik-adik, seperti panjang, massa, waktu, jumlah molekul zat, kuat arus, intensitas cahaya, dan suhu. Sedangkan besaran turunan itu terbagi menjadi 5 macam, yaitu kecepatan, daya, energi, tekanan, dan muatan listrik. Nah, apa itu satuan, Kak? Satuan adalah sesuatu yang kita gunakan sebagai sebuah pembanding dalam pengukuran. Apa sih, Kak, perbedaan dari besaran dan satuan? Nah, kalau besaran itu kita dapat mengukurnya, sedangkan satuan adalah pembandingnya yang biasanya diletakkan di belakang nilai. Contohnya seperti 10 karung, 10 gram, atau 20 kilogram. Baik, kakak akan membahas materi selanjutnya lagi, yaitu tentang kinematika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana benda dapat bergerak tanpa memperhitungkan apa penyebab benda itu dapat bergerak. Nah, kinematika biasanya digunakan untuk memperkirakan gerakan akibat gaya yang dibebankan, atau bisa kita bilang menentukan berapa besarnya gaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu gerakan yang diinginkan. Kinematika itu berhubungan dengan beberapa hal, yaitu perpindahan, kecepatan, percepatan yang berkaitan dengan waktu, tanpa mengindahkan penyebab itu. Kinematika itu terbagi menjadi 2 macam adik-adik. Yang pertama itu ada gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, contohnya dari kinematika itu seperti pada kasus buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Nah, dalam kinematika yang kita analisis itu adalah kecepatan buah kelapa yang jatuh dari ketinggian pohon, serta waktu yang diperlukan buah untuk sampai di tanah tanpa memperhatikan perlambatan yang disebabkan oleh hambatan udara. Nah, sekarang kakak akan membahas tentang materi yang terakhir, yaitu tentang dinamika. Apa itu dinamika, Kak? Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak dengan menganalisis seluruh penyebab yang menyebabkan terjadinya gerak tersebut. Dinamika menjelaskan gerak dari suatu benda tanpa mengabaikan gaya yang disebabkannya, baik berupa gaya gesek, gaya gravitasi, gaya dorong, gaya hambat udara, dan lain-lainnya. Nah, contohnya tadi itu sama seperti kinematika, yaitu tentang buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Namun, di dinamika yang kita analisis itu adalah kecepatan buah kelapa yang jatuh dari pohonnya dengan memperhitungkan perlambatan yang disebabkan oleh hambatan udara lah adik-adik. Sebenarnya faktor utama yang menyebabkan buah kelapa jatuh dari pohonnya itu adalah gravitasi bumi. Jadi dapat kita katakan bahwa yang menyebabkan suatu benda bergerak adalah gaya. Karena gaya adalah sebuah interaksi yang dilakukan secara tarikan atau dorongan. Dan gaya dapat mempengaruhi gerak, posisi, atau perubahan bentuk benda adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, yang tadi itu adalah penjelasan materi pembelajaran yang kakak bawakan. Dan kakak juga ingin minta maaf kepada kalian apabila ada perkataan
hal-hal yang tidak berkenan di hati kalian. Nah, terima kasih atas waktu yang kalian berikan kepada kakak. Sekian dan terima kasih.